data kita dalam Cisco P2MI dari 2023 sampai 2025 ada kurang lebih 4.000 sekian ya warga DKI yang sudah ditempatkan bekerja di luar negeri dan berjenjang waktu 2023 sampai 2025 ya. Itu yang terdaftar ya, yang terdaftar di Cisco P2MI. Nah, kemudian yang terkait dengan masalah Kamboja ya, ada juga warga DKI ada juga ya, ada juga. Bahkan di sini juga tempat pemulangan sebelum dia dilanjutkan ke Bogor, ke daerah lain ya. Nah, sebelum kami jelaskan bahwa Kamboja itu bukan negara tujuan penempatan dari pekerja migran. Kalau yang terjadi sekarang berarti berangkatnya unprocedural, kemudian juga ya mungkin ya secara lebih ekstrim seperti ilegal gitu ya. Dan tentu dia berangkatnya juga dengan mandiri, kemudian juga melalui perusahaan-perusahaan yang tidak resmi yang tidak terdaftar di P2MI ya. Karena kita tuh perusahaan-perusahaan penyalur itu ada terdaftar di kita dan terakreditasi gitu ya, dan harus memenuhi persyaratan. Nah, syarat kita untuk menentukan sebuah negara sebagai negara penempatan paling tidak ada 3 syarat. Pertama dari sisi perlindungannya, jaminan sosialnya, regulasinya seperti apa. Kemudian kita harus bikin agreement atau MOU dulu. Jadi didalamin dulu semuanya baru kita tetapkan sebagai penempatan dan daerah itu aman atau tidak. Nah, sampai hari ini kita belum menetapkan Kamboja sebagai tujuan negara penempatan pekerja migran. Tetapi jika ada warga negara Indonesia ya, yang sudah terlanjur berangkat atau dari penipuan, TPPO dan lain, kalau ada bermasalah ya sebagai pemerintah dan negara kami juga wajib hadir, memfasilitasi, membantu, memulangkan. Bahkan ada 101 warga negara Kamboja Indonesia yang di Kamboja kemarin sudah beransur-ansur dipulangkan, mungkin sudah hampir selesai pulang semuanya ke Indonesia. Baik, satu pertanyaan lagi ya, terakhir. Jadi tadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Menteri bahwa untuk Jakarta memang karena kami ingin mempersiapkan diri penempatannya di tempat-tempat yang memang untuk middle up, terutama untuk misalnya sebagai welder, hospitality dan sebagainya, sehingga kalau sudah ada yang berangkat tentunya karena itu bersifat perorangan, tapi apapun pemerintah dalam hal ini seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi bertanggung jawab untuk membantu memfasilitasi kepulangan dan sebagainya. Tetapi untuk kedepannya kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan ke tempat-tempat tujuan yang memberikan potensi untuk masyarakat dan terutama yang dari Jakarta berkembang menjadi lebih baik, seperti di Korea, Jepang, Eropa Barat, Eropa Timur, kemudian juga ke China, ke Middle East dan sebagainya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Menteri untuk itu. Baik, cukup ya? Cukup ya. Terakhir ya. Kamboja itu sudah ditetapkan ilegal gitu ya Pak. Ini kan terbaru ada yang satu scam Myanmar, ini ada 26 WNI Pak. Itu mereka kabur ke Thailand. Untuk statusnya Myanmar apakah masih aman untuk bekerja, lalu kemudian bagaimana nasib 26 WNI itu Pak? Iya, ini memang sudah sampai beritanya ke kita juga. Myanmar juga bukan termasuk negara tujuan penempatan. Jadi karena ada operasi militer di Myanmar yang mereka kita scammer akhirnya lari ke Thailand. Nah, sekarang sudah kita atasi bekerjasama dengan tentu di depan Kementerian Luar Negeri, ya, Kementerian Luar Negeri, KBRI kita yang ada di sana dan P2MI tentu ada mensupport di situ di Satgas TPPO. Kita kan Kementerian Luar Negeri juga sebagai anggota dari Satgas TPPO itu dan harapan kita ya ini kepada masyarakat sekalian ada media. Jangan tergiur ya dengan himbauan-himbauan atau tawaran-tawaran bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara yang bukan negara penempatan. Kalau mau cari tahu silakan kunjungi ke Cisco P2MI. Di situ ada jelas negara mana yang di negara penempatan, perusahaan apa yang penyalurnya ada di kita datanya. Jadi tolong dijelaskan kepada masyarakat, tawaran-tawaran lihat media sosial, jangan langsung ditanggapi dan dipercaya. Jadi mohon bantuan media juga untuk sosialisasi bagaimana menjadi pekerja migran yang aman ya. Tapi prinsipnya yang Myanmar 24 orang sekarang ditangani juga oleh 26 orang ya, oleh 26 orang yang oleh Kementerian Luar Negeri dan bersama kami Kementerian
KP2MI. Prinsipnya mereka yang berangkat secara ilegal kita pulangkan. Ya, kita pulangkan. Nggak mau pulang, kita paksa pulang. Ya itu aja. Baik, makasih ya. Baik. Makasih.